Kadung sonten, selamat sore, salam Bapak Ibu yang terkasih, seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Dinoyo di rumah kita masing-masing. Kita masuk di dalam ibadah keluarga, yaitu tanggal 28 Mei 2020. Untuk itu marilah kita serahkan kehadirat Bapa di sorga, kita mengambil saat teduh. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga GKJW Jemaat Dinoyo di rumah kami masing-masing kita lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa, Yesus Putra, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin. Mari kita awali dengan pujian Kidung Pasamuan Jawa nomor 38. Kita nyanyikan 2 kali. Puji mreng Gusti, kadidrung sing ati. Puji mreng Gusti, kang paring pasuci. Puji mreng Gusti, kadidrung sing ati. Puji mreng Gusti, kang paring pasuci. Warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah keluarga ini kita diantar oleh firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat yang ke-9 ditambah ayat 12 bagian A. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Dengan firman pengantar ini kita mengambil tema ojo kuatir. Tuhan Yesus menyediakan berkat roti dan ikan. Marilah tema ini kita sambut dengan pujian Kidung Pasamuan Jawa nomor 35, ojo kuatir. Kita nyanyikan sebanyak 3 kali. Ojo kuatir lan ojo wedi, awening Gusti tan kekurangan. Ojo kuatir lan ojo wedi, tantu tinanggelan. 3 kali. 3 kali. Ojo kuatir lan ojo wedi, awening Gusti tan kekurangan. Ojo kuatir lan ojo wedi, tantu tinanggelan.
mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah suasana tantangan bangsa dalam kami menghadapi COVID-19, kami boleh mengambil saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun kami orang yang penuh kekurangan, kami orang yang penuh kesalahan, hanya Tuhan sendiri sumber kebenaran dan kebijaksanaan, bahkan sumber segala-galanya bagi kehidupan kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi kehidupan kami semua, sehingga dalam kami memahami maksud Tuhan di dalam firman-Nya, dalam kami menerima kuasa ilahi, kami mohon Tuhan sendiri yang telah menyucikan dan memberkati seluruh hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah kehidupan kami semua yang disiapkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Warga jemaat yang terkasih, firman Tuhan kita terima dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bacaan kita panjang, kami mohon Bapak Ibu sabar, kami baca untuk kita semua. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai 14, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti,
dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Orang yang berbahagia adalah orang kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, memahami maksud Tuhan, lebih-lebih yang mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merayakan Paskah Tuhan. Kita sudah merayakan kenaikan Tuhan di tahun 2020 ini. Walaupun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Sebentar lagi kita akan merayakan yaitu hari raya turunnya Roh Kudus. Namun marilah kita melihat setback ke belakang. Kira-kira pesan apa yang terbaik dalam peristiwa Paskah, peristiwa penampakan Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan ke surga. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk memahami yang khusus Paskah dan kenaikan. Saya mengajak memahami sedikit yaitu tentang peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dalam bacaan kita membaca tentang penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya di Danau Tiberias. Kalau begitu, Tuhan Yesus menampakkan yang ketiga kalinya, berarti ada yang pertama, ada yang kedua, dan bacaan kita yang ketiga. Saya mengajak mengingat-ingat saat Tuhan Yesus menampakkan yang pertama, yaitu menampakkan pada murid-muridnya, yang saat itu murid-murid takut di dalam gedung, lalu Tuhan Yesus datang. Apa yang disampaikan yang penting oleh Tuhan Yesus? Tidak lain adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan kata-katanya, terimalah Roh Kudus. Jadi pertama, penampakan yang pertama tidak lain adalah damai sejahtera dan terimalah Roh Kudus. Lalu penampakan yang kedua, saat penampakan yang pertama Thomas tidak ada di gedung itu, tidak ada di ruangan itu. Lalu Thomas itu tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Akhirnya saat murid-murid berkumpul lagi dan Thomas ada di situ, Tuhan Yesus menampakkan yang kedua kali. Dan akhirnya berkata, khususnya kepada Thomas, Thomas, lihatlah ini tanganku bekas paku. Lalu Tuhan menyuruh untuk memasukkan jarinya ke lambung Yesus, khususnya jari Thomas. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, janganlah kamu tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Dan Tuhan Yesus melanjutkan katakannya, berbahagialah bagi orang yang percaya tanpa melihat. Jadi penampakan yang kedua adalah tentang iman. Harus mantap. Lalu Tuhan Yesus menampakkan yang ketiga kali dengan kata-kata, anak-anakku, adakah kamu lauk pauk? Jawabnya, tidak ada. Bahkan semalam suntuk kami Tuhan tidak menangkap apa-apa. Lalu Tuhan Yesus menyuruh
murid-murid, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Akhirnya murid-murid manut dengan kata-kata Tuhan Yesus, menebarkan jala dan memperoleh ikan yang banyak. Berapa jumlahnya Bapak Ibu semua? Kita hafal sekali ya. 153 ikan. Dan bukan itu saja. Tuhan Yesus menyediakan roti panggang, ikan sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus menyediakan berkat untuk murid-muridnya supaya tidak mengalami kelaparan. Tema kita ojo khawatir, Tuhan Yesus menyediakan berkat, roti dan ikan. Lalu di tengah peristiwa yang menimpa bangsa kita Indonesia saat ini, banyak yang mengalami kekurangan. Apa dari cerita penampakan Tuhan Yesus yang kita ambil maknanya? Fakta dan makna apa yang harus kita jiwai, yang harus kita terima tentang peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan khususnya penampakan Tuhan Yesus kepada kita semua sebelum kita merayakan hari raya turunnya Roh Kudus itu. Tidak lain, yang pertama, kita harus damai kepada Tuhan. Kita harus terima Roh Kudus seperti murid-murid saat di ruangan. Damai artinya bahwa kematian Kristus ini cukup untuk mengampuni kita. Dan kita harus saling mengampuni. Karena Yesus sudah menang dan bangkit, jangan berbuat dosa lagi, supaya Roh Kudus bisa turun kepada kehidupan kita. Lalu yang kedua, iman harus mantap. Jangan seperti Thomas. Iman harus mantap. Barulah iman yang mantap itu senantiasa membangun kehidupan kita. Iman yang mantap membuktikan kepada kehidupan murid-murid, walaupun sudah lelah, dia diperintah oleh Tuhan Yesus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Akhirnya manut Yesus dan mendapatkan berkat. Ikan 153. Secara filosofi Jawa, angka 153. Proses pertama tadi, murid-murid harus damai, menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus adalah hari yang ke-50. Kalau 153, berarti 100-nya penampakan Tuhan Yesus kedua, Thomas dan kita semua harus memiliki iman 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Angka 3, 153, angka 3 adalah angka kemenangan, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, peperangan, pergumulan baik ekonomi, iman, agama, maupun apapun dalam keluarga kita, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa menciptakan kita. Yesus Kristus menyelamatkan kita. Roh Kudus adalah menyertai kehidupan kita dan menyediakan berkat bagi kita. Selamat bagi kita semua mempersiapkan untuk menerima Roh Kudus. Ingat, 153 ikan yang didapatkan. Iman kita harus 100%. Roh Kudus harus turun kepada kita. Tuhan bangkit hari yang ketiga adalah untuk kemenangan kita. Sungguh ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, agar hidup kita tidak punya khawatir. Tuhan Yesus menyediakan
roti dan ikan. Tuhan Yesus menyediakan berkat bagi kita semua. Kalau iman kita 100%, Roh Kudus turun pada kita, Tuhan bangkit kemenangannya untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ikuti dengan pujian Kidung Pasamuan Jawa nomor 39. Bait pertama kita nyanyikan sebanyak 3 kali. Puji syukur mring Gusti krono katresnanyo. Puji syukur mring Gusti. Haleluya. Puji syukur mring Gusti krono katresnanyo. Puji syukur mring Gusti. Haleluya. Puji syukur mring Gusti krono katresnanyo. Puji syukur mring Gusti. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa sapaan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini kami boleh memahami firman Tuhan. Ajari senantiasa kami memiliki iman yang 100% kehadirat Tuhan Yesus. Roh Kudus turun dalam kehidupan kami. Kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus menjadikan kemenangan kehidupan kami dalam mengalahkan godaan tantangan maut. Bahkan kami yakin sakit penyakit pun atas kuasa Tuhan Yesus sirna, atas mujizat dan kuasa Tuhan Yesus itu sendiri. Bapa di dalam surga, kami bersyukur seluruh keluarga kami aman, lepas dari sakit penyakit yang disebut yaitu corona. Bahkan kami mohon kiranya Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit yang menimpa bangsa ini. COVID-19 sirna atas kuasa Tuhan. Urapi dalam kuasa Roh Kudus para pemimpin bangsa, negara, juga gereja Tuhan, bahkan pemimpin keluarga kami masing-masing, seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW di Noyo ini. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan, bagi seluruh para pelayan Tuhan, pendeta dan keluarga, penatua, diaken dan keluarga, seluruh warga jemaat dengan segala pergumulannya, warga anak-anak sampai warga adiuswa, kaum muda, kaum ibu, remaja, anak-anak, balita. Seluruhnya kami mohon Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Sehingga apa yang dilakukan senantiasa Tuhan menyertai terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan. Di tengah-tengah kesulitan kami, Tuhan memberikan rezeki yang cukup bagi kami sesuai dengan pemberian Tuhan. Sehingga bukan hanya besar dan kecilnya persembahan yang kami serahkan, tetapi pengakuan kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sungguh Tuhan kami serahkan dengan penuh ungkapan syukur, Tuhan yang menyucikan dan memberkati.
berkati pula seluruh milik kami titipan Tuhan, keluarga kami semua. Kiranya Tuhan memberkati, bahkan milik kami semua Tuhan juga menyucikan, sehingga kehidupan kami benar-benar bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam menyapa maupun bertindak apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Inilah Bapa permohonan kami semua. Sungguh kami memohon dengan tulus COVID-19 ini cepat berlalu agar kami boleh melaksanakan aktivitas bergereja dengan penuh sukacita dan selamat atas anugerah Tuhan Yesus Kristus itu. Inilah Bapa permohonan kami. Kami mohon Tuhan yang mendengar dan mengabulkannya. Amin. Mari kita akhiri dengan pujian Kidung Pasamuan Jawa nomor 460, Tentrem Raharjo. Kita mengambil saat teduh dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara hari ini sampai kekal abadi. Haleluya. Amin.